Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan materi minggu lalu tentang sifat panas pada material. Sebelumnya kita sudah memberikan contoh tentang transfer panas pada integrated circuit yang ada di komputer. Ya, jadi IC terbuat dari transistor dengan daya energi persatuan waktu itu adalah P sama dengan IV atau sama dengan I kuadrat R atau V kuadrat per R, di mana resistensinya R itu adalah R kali L per A. L itu adalah panjang, kemudian A itu adalah luas area, sehingga bahan yang lebih panjang dengan area yang lebih kecil itu akan memiliki daya yang lebih besar. Misalkan yang segi 4 biru ini adalah IC, maka IC ini akan mengalami 3 transfer panas, yaitu konveksi, radiasi, dan konduksi. Konduksi dengan bahan di bawahnya, konveksi dengan udara, begitu juga dengan radiasi dengan space di sekitarnya. Jika chipnya semakin padat dan dia terisolasi, maka dia akan semakin panas. Berikut ini skema transfer panas pada sebuah chip. Jadi dia akan semakin kompleks transfer panasnya, dan kalau dia mengalami panas yang berlebih, dia akan menjadi rusak. Besaran lain yang berkaitan dengan sifat panas itu adalah kapasitas panas molar. Jadi dihitung kapasitas panasnya untuk per mol. Jadi persamaannya itu kapasitas panas molar itu sama dengan kapasitas panas per mol, di mana mol itu sama dengan N kecil, itu adalah N besar dibagi dengan N0, atau jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Kemudian, kebanyakan logam itu memiliki kapasitas panas pada tekanan konstan sama dengan kapasitas panas pada volume konstan. Ini disebut sebagai hukum Dulong-Petit. Kemudian, suhu di mana kapasitas panas pada volume tetap mencapai 96% dari nilai akhirnya, atau ketika CV-nya mendekati konstan bernilai 3R, ini disebut sebagai suhu Debye. Seperti pada grafik berikut, untuk PB, suhu Debye-nya itu adalah 95 Kelvin, Cu 340 Kelvin, dan karbon itu 1850 Kelvin. Jadi, pada suhu ruangan, teori klasik itu dapat menjelaskan kapasitas panas, tetapi pada suhu rendah diperlukan teori kuantum yang dijelaskan oleh teori Einstein. Kita tinjau kapasitas panas secara klasik. Jadi, dalam pandangan klasik, atom dianggap bergetar pada kisi karena energi termalnya. Jadi, atom itu dianalogikan seperti bola yang ditopang oleh pegas sehingga dia bisa bergetar di sekitar titik kesetimbangannya. Akan menganggap atom itu sebagai sebuah osilator harmonik dengan energi sama dengan kT. Kemudian kalau kita tinjau secara 3 dimensi, berarti ada 3 arah, dia energinya menjadi E sama dengan 3 kT. Untuk 1 mol di sini berarti energinya sama dengan 3 N0 dikali kT, di mana N0 itu adalah bilangan Avogadro. Kemudian kita tahu kapasitas panas itu sama dengan dE per dt, dan kapasitas panas molar itu sama dengan kapasitas panas dikali N0 per N. Sehingga kapasitas panas molar itu kita bisa hitung N0 per N do per dt E dikali N per N0. Kita dapatkan kapasitas panas molar itu sama dengan 3K dikali N0.
Dan N0 di sini adalah suatu tetapan, K juga adalah suatu tetapan, sehingga kapasitas panas molar nilainya konstan sebesar 24,9 Joule per mol Kelvin. Inilah pandangan secara klasik mengenai kapasitas panas. Kita bahas tentang partikel pembawa panas. Jadi partikel pembawa panas itu ada dua, fonon dan elektron. Ya, jadi kita ketahui bahwa fonon itu adalah getaran kisi. Ketika atom bergetar karena energi temarnya, kita akan berasumsi bahwa dia bergerak secara independen. Namun, karena dia berikatan, gerakannya itu akan terhubung dan mengarah ke perilaku gelombang. Ya, ada 4 jenis gelombang yang mungkin terjadi, yaitu longitudinal, transfer, optik, dan akustik. Kemudian jika kita menerapkan dualitas gelombang partikel, maka gelombang yang bergetar ini juga akan bertindak seperti partikel, sehingga dia juga bisa menyebar layaknya partikel pada umumnya. Sedangkan untuk elektron, elektron yang membawa panas itu hanyalah elektron dengan tingkat energi yang paling tinggi dan yang berada di paling luar. Hubungan antara konduktivitas listrik dan termal untuk logam itu sudah dijelaskan oleh hukum Widman-Franz tahun 1953 yang menyatakan bahwa elektron membawa energi panas serta muatan listrik. Jadi energi panasnya ini akan sebanding dengan muatan listriknya. Jadi karena netralitas listrik, jumlah elektron yang sama berpindah dari panas ke dingin, begitu juga sebaliknya. Kalau kita bandingkan sifat transfer panas dari elektron dan fonon, dari jumlah partikel dan energi, elektron itu energinya meningkat seiring dengan peningkatan suhu, tetapi jumlahnya tidak berubah. Sedangkan kalau fonon, dia jumlahnya meningkat seiring dengan suhu dan energinya tertentu. Jumlah rata-rata fonon pada suhu itu ditemukan dengan distribusi Bose-Einstein. Kemudian dari segi kapasitas panas, elektron itu menyumbang sekitar 1% dari kapasitas panas, sedangkan fonon itu kontribusinya sangat besar menentukan nilai kapasitas panas. Grafik ini menunjukkan beberapa perbedaan dari nilai kapasitas panas. Jadi kalau yang putus-putus ini adalah secara teori kapasitas panas bernilai 3R. Kemudian yang garis hitam, kurva hitam ini adalah yang eksperimen, dan yang garis merah itu adalah hasil dari pemodelan Einstein. Dan elektron itu memberikan kontribusi yang sangat sedikit seperti pada grafik garis yang berwarna biru. Perbedaan cara transfer panas ini menyebabkan kita bisa mengkategorikan bahan menjadi dua, yaitu fonon konduktor dan elektron konduktor. Yang biasa menjadi elektron konduktor itu adalah jenis logam seperti Fe, germanium, silika, aluminium, dan lain sebagainya. Kemudian yang fonon konduktor itu adalah kebanyakan silikon seperti kayu, karet, water, NaCl, dan SiO2. Ini disebabkan karena mereka tidak memiliki elektron bebas yang banyak. Sekarang kita akan membahas perilaku panas pada gas. Jadi gas ini kita akan analogikan seperti elektron pada logam. Untuk ideal gas, gas ideal dia akan mengikuti persamaan PV sama dengan nRT, di mana P itu adalah tekanan, V volume, dan N itu adalah mol. Selain itu, R juga bernilai K dikali N0 atau tetapan Boltzmann dikali dengan bilangan Avogadro. Kita analogikan gasnya itu berada pada suatu kotak XYZ dan dia bergerak secara acak.
Nah, di sini kan ada 3 arah, X, Y, Z, dan partikel yang bergerak pada arah X itu berarti sepertiganya ya. Jadi ada 3 arah, berarti dia sepertiga ke arah X, atau 1/6 ke arah plus X ya, karena arah X itu kan ada 2, plus X dan min X. Jadi yang ke arah plus X itu ada 1/6 rata-rata jumlah partikel. Partikel yang sampai ke ujung kotak kita lambangkan dengan Z. Z sama dengan NV kali V dibagi 6, di mana NV itu adalah jumlah partikel per volume dan V itu adalah kecepatan. Kemudian ketika partikel itu mengenai dinding, dia akan memiliki momentum sebesar mv. Dan dia akan kembali dengan kecepatan min NV. Sehingga delta P atau momentumnya itu akan menjadi P2 min P1 itu sama dengan min 2 MV. Kalau kita hitung jumlah total momentum untuk semua partikel itu berarti sama dengan 2 MV dikali dengan Z, sehingga sama dengan 1/6 NV dikali V kali 2 MV, atau sama dengan 1/3 N besar dibagi volume dikali MV kuadrat. Kemudian kita juga memiliki persamaan gas ideal PV sama dengan NKT. Jadi di sini P kali volume itu berarti sama dengan 1/3 NMV kuadrat sama dengan KNT. Kemudian kita masukkan energi kinetik itu sama dengan setengah MV kuadrat, maka kita dapatkan KNT sama dengan 2/3 N dikali E, atau energi kinetik sama dengan 3/2 KT. Ini adalah energi rata-rata dari jumlah partikel yang bergerak ke arah X+. Dan materi untuk hari ini, terima kasih.